Selamat datang di Lentera, tempatnya ngobrol seru, santai, tapi tetap penuh ilmu. Dari sekolah untuk semua. Oke, halo semuanya ex-learners yang ada di rumah. Berjumpa lagi hari ini dengan Mem Ica dan Mem Ani. Tentunya kita bertemu dalam podcast yang tidak kalah seru. Tentunya menghadirkan bintang tamu yang cantik dan juga pintar kali ini. Kita langsung saja sambut kakak alumni SMP UT. Jadi hari ini spesial ya Mem. Kita Ya. kedatangan dua alumni istimewa kita dari angkatan tahun berapa Kak? 2022, 2023. 2022. Cukup lama juga Betul, ya. sudah ada rentang 3 tahun ya Kak ya. Oke, biar lebih afdol nih, bagaimana kalau biar kakaknya langsung ya yang memperkenalkan diri. Boleh dimulai dari yang sebelah sini dulu, siapa? Halo semuanya, kenalin aku Kaila dan aku alumni SMP UT Bumi Kartini angkatan 2022-2023. Dulu aku kelas 9R. Oke. Halo teman-teman semuanya, aku Kusumaki Zazara Wijatmiko, biasa dipanggil Kak Kay aja. Aku alumni SMP UT Bumi Kartini Jepara angkatan 2022-2023 dan dulu aku sekelas sama Kaila, jadi 9R. Alumni kelas reguler ini ya Bun ya ceritanya ya. Seru-seru banget ya sepertinya sama ini. Lama ya Bun. Baik, penasaran nih Kak. Mungkin ex-learners yang di rumah kan baru nonton nih, baru kenal sama kakak. Ceritakan dulu di SMP itu kakak tuh seperti apa, siswa yang seperti apa gitu. Kamu ngomong. Dulu jujur aku di SMP itu orangnya pendiam karena kita angkatan COVID. Jadi kita daring di rumah dan selama COVID itu aku cuman ikut Zoom, ngerjain tugas, habis itu udah kayak gitu. Terus Jarang interaksi gitu ya Kak karena Covid ya karena Kak ya. COVID. Tahun berapa ya Kak waktu itu Kakak Covid itu berarti di kelas 7 ya masuk ya betul. Awal langsung ini ya Bunda. Awal ya. langsung betul, langsung zoomnya sama Mem Ani waktu itu ya. Oke. Kalau Kak Kay boleh cerita sedikit mungkin? Kalau aku dulu sendiri sih aku join OSIS ya as a secretary. Cuman ya apa sih? Aku tanya. Iya, join OSIS ya Kak. Iya, aku ya? join Jadi OSIS, lumayan gabung sama beberapa Sudah organisasi aktif lah, aktif. banyak Oke. bergaul, ekstrovert. Nah, itu dulu ketika SMP. Nanti mungkin kakaknya bisa cerita ya Bunda ya Iya. tentang pengalamannya ketika di SMA. Nah, oke, tadi nih kakak kan tadi kan 3 tahun nih, mungkin di awal tahunnya di zaman Covid yang nggak ketemu sama temen, mungkin bisa diceritain nggak pengalaman selama 3 tahun di SMP dulu yang paling berkesan, paling diingat itu ketika apa sih? Gitu. Tapi sempat masuk kan Bun? Masuk di kelas 8-nya ya kak ya. Pertengahan kelas 8 iya. Lumayan berarti ya kak Covidnya ya. Satu setengahnya. satu setengahnya di rumah. Paling nggak ada memori sama teman-teman. Iya, setidaknya gitu. Coba deh diceritain selama mungkin yang di sekolah deh, yang interaksi sama teman-teman gitu. Gimana? Dulu sih kejadian paling memorable itu ya kita kan kayak SMP itu kan kayak sering ngadain event-event kayak apa jalan sehat, terus kayak betul. berapa minggu sekali itu kayak kemana itu kayak menurutku Jalan seru sehat, banget. Jumat Sehat. Jumat sehat. Berekspresi, Kamis berekspresi. Jumat itu seru banget. Sudah mulai ya? Kakak udah pernah ya kamu Udah. berekspresi ya? Oke. Itu oke, seru betul. banget. Terus kita pernah fashion show juga kan. Oh iya yang gelar karya. apa itu ya? Iya, gelar karya pernah. Tahun itu ya. Oke. Itu kelas mereka ini sendiri sih. Iya, kayaknya. betul. Prepare ya, Bu. Dari kostum, make up semuanya kayaknya. Kayak kita Bikin drama opini pin. Oh iya benar, yang di itu ya yang jadi Ada domba-domba. Oke, banyak ternyata ya kenangannya ya. Nah, itu apa cukup memorable gitu ya buat kalian Seru ya? banget, Sangat ya. Seru banget Seru sih. banget. Karena waktu kita di SMA jadi kayak nggak kaget-kaget Oh, banget oke. kalau ada acara yang kayak gitu. Udah belajar. Udah belajar ya kan? Udah belajar ya. Udah belajar mengordinasi kelas. Ya, Kelas. Oke, betul.
Berarti sudah belajar Koordinasi. ya. Kalau selain itu nih, mau tahu karakter kakak dibentuk di SMP UT itu gimana? Jadi kayak gimana? Membantu banget ya SMP. Mungkin kebiasaan gitu ya mem dari pagi gitu kan biasanya Kan dulu diajak apa? Masih sempet ini nggak ada cek tatib dan lain sebagainya kalian? Ada yang di depan ini loh mem yang baris. ya. Yes, betul. Apa, sarapan Smart pagi? breakfast. Sarapan pintar ya kan breakfast itu ya. Nah itu gimana sih dari kebiasaan itu ya? Membantu pembentukan karakter kalian. Kalau di SMP UT itu kan dulu waktu zamannya kita itu pagi-pagi setiap pagi baris di lapangan. Betul. Terus habis itu yang telat itu kan ke depan apel ya. Nah aku itu kan rumahku tuh deket kan dari sini. Jadi aku kalau berangkat tuh mepet-mepet dan SMP UT ini berangkatnya SMP UT masuknya itu jam 7 kurang. 6 berapa? 6.50. 6.50. Jadi itu kayak membentuk kedisiplinanku lagi biar aku nggak suka telat terus. Terus kayak di SMP UT kan kayak kita kan kayak jatuhnya kayak bebas berekspresi gitu ya mem. Jadi kayak waktu SMA tuh juga kita jadi lebih apa sih playful, bebas berekspresi. Iya kita nggak takut gitu. buat deket sama guru karena di SMP UT kan guru sama siswa tuh akrab banget. Ini banget ya. Iya, bestie banget. Beda sama di sekolah negeri kan kita sekarang SMA-nya di negeri. Jadi walaupun negeri itu beda jauh sama sekolah swasta. Kita Jadi- lebih deket sama guru, lebih bisa berekspresi. Jadi nggak kaget gitu ya kak ketika di sekolah apa Baru. lanjutannya Iya. gitu dengan lingkungan yang baru gitu ya. Bisa memposisikan dengan guru seperti apa? Justru yang bikin kaget itu di sekolah negeri Heeh. ada gapnya. Jadi kita terlalu dekat. Ya seharusnya ada gapnya. Tapi karena kalian udah biasa deket jadi ya friendly-nya itu lah ya jadinya apalagi, tampak gitu ya. Guru di SMP UT gurunya muda-muda kan. Jadi gurunya lebih paham sama anak Gen Z. Nggak terlalu jauh gitu. Iya. Sekarang lebih muda lagi kak. Gen Z. Yang terenyuh ada yang 2003 kelahirannya. Kalian kelahiran berapa? 2007. Nah, Kakak ya. sama kalian ya. Luar biasa. Nanti kalau mungkin kalian mampir ke sini akan semakin terasa apa namanya ya? Kakak. Gapnya ya kayak kakak aja gitu ya berarti ya. Oke tadi kan berarti ada kayak Kak Kailat cerita tambah disiplin gitu ya kak ya. Nah itu apakah nilai tersebut itu terbawa gitu kak ketika kalian sampai SMA terus apakah pernah telat gitu ketika SMA dengan pembiasaan mungkin juga sholat duha ya kak ya. Kalau dulu kan kita ada sholat duha dan lain sebagainya. Itu gimana sih kak? Terbawa baiknya nggak sih di SMA? Atau Pastinya terbawa. Dulu waktu itu aku pernah mepet banget kayak jam 7 lebih berapa gitu baru sampai sekolah di SMA sekarang. Nah itu kayak dapat hukuman gitu. Nah hukumannya itu sholat duha. Terus aku kayak nggak kaget gitu karena di sini udah sholat duha setiap hari. Ada pembiasaan. Malah waktu SMP itu kan setiap hari kita sholat duha ya. Aku jadinya kalau hari Minggu ikut sholat duha juga. Oh, Masya bagus. Allah. Tetap dipegang berarti ya kebiasaan. Atau dilakukan. Udah kebiasa sholat duha kayak gitu Oke deh. betul. Sama kayak kalau di sini kan kayak habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung baca doa gitu kan Miss iya, dan betul. semuanya kan harus hafal gitu. Betul. Jadi waktu sekolah di Man tuh kayak juga kayak doa kita kayak udah bisa doanya gitu. Jadi Alhamdulillah ya. Diman itu banyak anak pondok, banyak anak boarding, tapi kita nggak kalah lah. sama ini kita kan ada pelajaran KWU kan itu Iya. kayak belajar apa sih kayak hafalan gitu loh mem. Dan di sini tuh kita kayak udah hafal gitu. Jadi kan ya. kayak di sana kayak tinggal maju. Walaupun kita backgroundnya kita dari SMP, teman-teman kita dari MTS itu masih nggak kalah, Masih nggak bisa kalah menjalani ya. Oke. Tepuk tangan dulu nih buat kakak-kakak ya kalau episode kali ini. Baik, kalau selanjutnya nih momen apa? Mungkin kan dulu kan masuk ke sini kan peralihan dari SD ya. Iya. Mungkin selama ditempa di sini ditempa kira-kira ada pemikiran apa gitu yang mulai berubah mungkin dari mungkin awalnya anak-anak mungkin lebih dewasa. Atau ada momen tertentu yang membuat kalian lebih berpikirnya lebih jauh gitu di SMP. Ada ya? Kamu ada nggak? Mungkin kayak Aku jadi kayak tambah. aku agak tapi pasti. Jadi kayak mungkin dengan ketika di SMP kan kadang ada banyak masalah nih sama teman. Pernah nggak sih? Oh, iya, Pasti iya. ya kan? Ada nggak?
misalkan nih, kalau kita sih wajar ya Mem, kalau kita Iya. tambah dewasa pasti akan ada permasalahan gitu. Nah, mungkin dengan adanya permasalahan sekalian bisa menghadapi gitu, terus bisa tambah berpikir Betul. dewasa atau gimana, bisa nggak sih? Oh ada sih. Jadi dulu waktu kita kelas 9 itu kita sempat bikin perasaan yang Bu Ratna nggak enak lah. Oke. Itu atas Wali kelas, Disclaimer wali kelas ya. Iya. Terus semenjak itu tuh kita kayak jadi lebih menghargai orang lain, betul. lebih apa? Iya, karena kita setiap hari kena siraman rohani Bunda Ratna. Memang guru di sini suka menyiram setiap pagi gitu ya. Semoga tidak waterproof. Oke. Tapi itu sih kalau dari SMP UT itu enaknya wali kelasnya itu benar-benar wali kelas banget. Stay di kelas. Stay di kelas, care satu persatu murid, benar-benar fokus. Setiap murid kayak benar-benar wali kelas ke murid, murid Paham perwaliannya gitu ya. itu fokus banget. Kalau di negeri itu kan ya udah wali kelas. Kalau pagi udah, terus misal siraman rohani dikit habis itu keluar kayak gitu. Kalau kalian di sini mungkin bisa curhat, bisa apa? Iya, gitu bahkan ya. kita sampai sekarang masih akrab banget sama Bunda Ratna karena kita masih sering kelas di Bunda Ratna Oh, kalau ujian. oke. Jadi nggak terputus ya. Iya, Rahmi. kalau les itu pasti kita berisik. Kayak gini gitu ya, ramai ya selalu ya. Oke, bagus. Berarti tadi ya Kak ya, menghadapi masalahnya jadi menghargai orang lain gitu ya, lebih bisa berpikir dewasa. Namanya konflik pasti ada, tapi kita harus bisa dewasa untuk menerima permasalahan yang apa. Begitu ya Mem ya? Betul. Nanti tambah dewasa tambah banyak nanti problem-problemnya ya Bun ya. Nah, kalau tadi berarti kan kalian karena reguler satu-satunya ya Kak ya? Reguler satu-satunya, mungkin boleh cerita nggak sih lingkungan pertemanan di kelas kalian atau mungkin hubungan dengan kelas lain yang kelas boarding itu seperti apa dulu Kak? Kalian dulu berapa anak satu kelas? Tiga Yang empat ya? kelas besar Yang ya? full Iya, yang paling banyak. very big class gitu, dan anaknya AC sangat juga, besar gitu ya. Gitu ya. Saya juga nggak cukup. AC juga nggak cukup katanya. Boleh diceritain nggak mungkin teman-temannya gimana? Teman-temannya di sini kalau di reguler ya kan kita kelas reguler itu baik banget. Saling mengerapi. Kita sama teman SMP sampai sekarang tuh masih bestie banget. Asik. Masih keep in touch. Ya, dan juga banyak dari teman kelas kita di sini yang pindah satu man sama kita, satu sekolah sama kita, masih bestie sampai sekarang. Pokoknya kayak kalau yang sampai sekarang tuh kayak teman kandung gitu karena mereka baik semua. Berarti Pertemanannya masih juga solid. Positif. masih sering ketemu ya Kak ya? Sering gitu ya. Iya sih, sering ya lihat beberapa postingan teman-teman kayak kumpul. Kayak kita masih kayak bukber Pokoknya bareng. setahun. Bukber bareng. Iya, bukber. Udah lagi ada bukber. Iya, bentar lagi bukber. Udah gak sabar ya. Oke, selanjutnya nih ada, kan tadi kita udah happy ketawa-ketawa. Pengen tahu nih, pernah nggak sih ngalamin kegagalan di SMP UT? Tapi justru kegagalan itu yang akan men-trigger kalian untuk menjadi lebih baik gitu. Pernah nggak? Coba ceritakan. Aku Ada sih. Mesti jadi gini, dulu kan aku kan maksudnya kayak siswa ya aktif tapi biasa aja gitu loh, nggak yang kayak aku pengen ikut ini lomba ini lomba itu gitu. Oke, Itu oke. salah satu hal yang aku sesali kenapa aku dulu kayak nggak proaktif buat Pengen diulang buat, ya? iya pengen diulang. Kayak harusnya kalau aku bisa ikut ini berarti aku sekarang tuh levelnya udah up lagi gitu. Kayak masih banyak yang pengen tak gapai, tapi karena kayak SMA kan cuma 3 tahun Iya. kayak gak cukup gitu loh. Kayak ya kayak developing skillnya aja udah berapa tahun sendiri. Tapi udah keren gitu ya. Sudah banyak sekarang, sudah berkembang gitu. Iya. Kalau aku itu kan aku COVID jadi aku ngerasa nggak aktif kan. Sampai mau kayak kelas 9 tuh aku ngerasa nggak aktif, dan aku tuh karena aku nggak join OSIS, nggak join apa. Sebenarnya tuh aku mau join tapi karena aku kayak waktu itu malu gitu, belum ke bonding dirinya, belum percaya diri. Jadi kelas 9 waktu udah tatap muka, udah sering ketemu sama teman-teman, sering berinteraksi, aku fokusnya itu nyoba berkoordinasi itu sama kelas. Kayak kalau misalkan ada event apa kayak gelar karya itu aku bantu mengkoordinasinya, dan itu membantu banget waktu aku di MAN. Terus juga aku paling mentok itu aku waktu itu Olimpiade IPS sama Bu Sofin, dan itu Sekarang Bu Sofi. Sekarang Bunda Sofinya sudah Di Jakarta. di Jakarta. iya, dan aku
ngerasa kegagalanku yang aku rasa pengalaman gagalku di SMP itu aku jadi nggak bisa masuk ke SMA yang favorit yang kayak yang sesuai diharapkan di awal Iya, gitu ya Tapi Kak sekarang ya. juga termasuk Malah alhamdulillah Iya. sekarang di gitu ya Jepara. Kak. Iya, tapi kan awalnya aku nggak mau masuk timan itu, tapi sekarang malah kita kayaknya nyesel nggak sih kayak kalau nggak masuk timan? Karena kita Oh, bener-bener iya. kayak cintanya tuh secinta itu. Iya. Kalian menemukan potensinya gitu Iya. ya akhirnya ya. Karena walaupun awalnya aku nggak pengen sekolah timan sekolah kita itu. Nah, tapi tapi walaupun gimana sih? Tapi walaupun tapi walaupun timan kalau kita mau berproses itu nggak peduli sekolahnya sefavorit apa, sebagus apa, kalau kita berproses di sana, kita jadi aktif di sana, kita jadi bintangnya di sana, itu malah mending daripada kalian masuk ke sekolah yang bagus favorit tapi kalian tidak jadi apa-apa di sana. Dari diri sendiri juga tidak mau mengeksplor Iya. ya sama aja ya Mbak. Balik lagi ke rencana Allah is never wrong. Wah, Percaya Masya aja. Allah, thank you Allah. Thank you Allah. Find the best way for them gitu ya Kak ya. Oke, jadi memang balik lagi ke diri juga gitu ya Kak ya. Dimanapun tempatnya kalau kita mau untuk mencoba hal-hal baru gitu ya. Mungkin ketika dulu Kak Kayla masih agak pemalu-pemalu, ternyata potensinya bisa apa Kak di mana? Dari dipelajari Dari dulu. news anchor. News anchor. Ada news anchor, ada storytelling, kemudian speech. Nah, itu kan berarti kita harus mau belajar gitu ya Mem. Kebetulan di Inggris semua berarti ya. Kita Inggris. Oke, alhamdulillah berarti ya. Syukur alhamdulillah bisa berkembang gitu sekarang ya Kak ya. Oke. Nah, tadi kita sudah sedikit nih ngobrol-ngobrol soal tadi ketika di SMP maupun di SMA. Bisa nggak sih lebih ceritain lagi mungkin perbedaan gitu ya Mem yang paling terasa ketika kalian di SMP sama di yang sekarang gitu? Dari segi apa sih mungkin? Segi itu pertama pembelajarannya, terus di sini kan fasilitasnya banyak banget, ada LCD, ada locker, terus tiap hari sholat duha, zikir, guru sama siswanya deket banget, pertemanan sampai kita ngerasa kayak ini sekolah sendiri. Rumah sendiri. Rumah sendiri Rumah sendiri. gitu ya, kayak nyaman banget gitu ya. Iya, dan ingat banget waktu itu ada bimbingan buat masuk ke sekolah SMA, ke sekolah lanjutan, dan aku bersyukur banget sama SMP UT memfasilitasi itu dan membantu kita, mengarahkan kita ke sekolah kita sekarang. Oke, berarti itu ya Kak ya. Dulu boleh cerita sedikit nggak sih pengalamannya ketika mau melanjutkan ke SMA ya Bun? Itu dibantu wali kelas atau gimana sih Kak, prosesnya? Dibantu banget, kita sampai pamer-pamer ke teman sekolah di sana, teman kelas di SMA kayak aku dibantu loh dulu, dibantu apa registrasinya, terus ada bimbingan belajarnya, nanti tes di sekolah lanjut itu ini ada lesnya sendiri, fokus les masuk sekolah ini, masuk sekolah ini. Kan pengumumannya itu juga lewat device-nya wali kelas Wali kita. kelas. Jadi kayak gitu. Kayak benar-benar didampingi banget gitu loh iya. buat masuk ke sekolah lanjutan kita. Tapi by the way untuk nemuin potensi itu sudah ada di SMP atau baru di SMA menurut kalian? Aku di SMP. SMP. Aku di SMP sebenarnya udah pengen ikut OSIS, tapi karena COVID itu. Sebenarnya kalau di ya. SMP sudah tahu potensi apa tapi ini ya Kak belum mau dikeluarkan kayaknya masih malu-malu. Iya, dikeluarkannya akhir-akhir kelas 9. Tapi ya guru-gurunya Gurunya. gimana dalam mendampingi kamu selama kamu di SMP itu untuk menemukan potensi kamu? Kan wali kelasnya kan aktif banget ya sama kita, fokus banget sampai HP-nya wali kelas itu ya HP kita semua, buat foto, terus laptopnya sampai kayak kita minjem laptop buat. Sebenarnya nggak sopan sih, cuma Tapi karena deket gitu ya Kak ya. Tapi kan untuk hal yang bermanfaat. Iya, Tadi misalkan positif. untuk daftar sekolah, kemudian juga mungkin kalau untuk menghubungi orang tua kan gitu hal-halnya yang positif gitu ya, menjalin kedekatan gitu ya Mam ya. Salah satunya. iya. Berarti gurunya bisa membantu ya Kak untuk mencari apa ya, Suportif, apapun itu baik akademis maupun enggak ya. Apalagi di sini tuh apa ya, lingkup pertemanannya tuh bener-bener worth it banget gitu loh Mem di sini itu, karena kita kan jangkauannya luas gitu kan. Misal kayak yang sekolah di sini sekarang lanjut ke SMA 1 atau mana gitu, nanti dia punya teman-teman, nanti kita juga kenal. Jadi punya teman-temannya. koneksi yang Iya. lebih luas lagi gitu ya. Oke. Karena tadi juga masih berhubungan gitu ya Kak ya, jadi masih in connect. Oke. Kemudian nih Kak,
ngomong-ngomong soal pengalaman belajar sih, metode pembelajaran apa sih yang mungkin dirasa sangat membantu kakak ketika di SMP, jadinya di SMA-nya itu kayak nggak kaget gitu, udah biasa gitu. Metode seperti apa sih kak yang mungkin paling diinget gitu? Dulu sih kita kan di SMP UT kan duduknya kan kayak campur gitu kan mem, jadi tuh banyak kayak formasi. iya banyak formasi, jadi kita kayak bisa berpikir kreatif juga kayak Iya, kita suka banget nentuin. iya Habis minggu ini ini mejanya mau kayak apa gimana? ya? Gitu. Jadi kan Seru kita ya? kan kayak nanti kayak nentuin tempat duduk bareng teman-teman, itu kan kayak seru banget gitu kan Betul. Mem. Ya, itu yang nggak bisa kita rasain di sekolah kita sekarang. Karena kita punya satu cerita dulu waktu itu waktu kelas 10 kan kita kan baru lulus ya dari SMP. Jadi kita kan masih kebiasaan buat nentuin tempat duduk. Terus habis itu kita nentuin karena kan jujur aja nggak luas ini kan kelasnya. Nah, kita kan nentuin gimana sih paling efisien. Akhirnya ketemulah satu pola formasi. Udah tuh kita sama teman-teman kelas kita kayak udah oke, bagus kok, enak kan bisa temenan, maksudnya bisa ngobrol gitu kan sama kanan kirinya. Nah, ternyata waktu gurunya masuk kita kita ditanya ini nih kenapa formasinya jadi kayak gini gitu. Gurunya shock. Dia shock gitu ya, gitu mungkin karena baru ada bener-bener dia lihat nggak ada. gitu ya. Habis itu dirubah lagi. Nah berarti salah satunya mungkin dengan formasi-formasi itu Iya. lebih apa sih kak? Lebih dekat sih kita ngerasa sama temennya. Kan beda itu ya, ada yang cowok ada yang cewek dalam satu Grouping grup, formasi itu. Iya, formasi itu, dan kita jadi lebih dekat, lebih enak kalau komunikasinya. diskusinya juga lebih Iya, kalau ya. kita ada tugas kelompok itu kita udah akrab, udah deket. Dan tugas kelompoknya SMP UT itu menurut aku tuh kreatif banget gitu loh. Gurunya tuh kayak bisa berpikir kreatif gimana sih caranya siswa ini nggak pegang device, cuman dia masih bisa kerja kelompok dengan efisien gitu. Kayak kan pakai lembar kerja itu. Betul. Itu kan kayak itu kreatif sih. Oh, dari menurutku. tadi kayaknya ini hard selling. Enggak maksud Ini gitu ya, cerita tapi sendiri ya, sesuatu kayak ini ini, gitu. gitu ya. Oh ya, terus juga kan kalau kelompok di sini grouping mejanya itu kan bener-bener diacak ya kayak cowok cewek yang nggak deket. Kalau di sekolah kita sekarang itu ya udah dua itu misal aku sama Keze tempat duduk sampai kelas 12 pun satu chairmate gitu. gitu. Iya. Berarti kalian Bener-bener barengan terus nih dari kelas. Barengan. Tapi kita nggak satu chairman. Iya. Tapi satu kelas. Kalau Satu dipindah kelas. itu kalau dipindah itu geser ke depan ke belakang gitu aja ya. Kalau kelas kita itu juga penentuan Tiap kelas. sistem Masing-masing gitu Dari ya. siswa atau dari guru? dari siswa. Oh, dari Oh siswa. gitu. Kalau ini kan kalau SMPT kan dipaksa ya. biar kenal satu sama lain. Sebenarnya Terus nih, ya. tapi ada manfaatnya gitu Iya. ya. Diskusi lebih enak, lebih nyaman, bisa face to face. Jadi satu kelas gitu memang harus kan kenal ya. semua. Kenal semua. Terus aku culture shocknya itu di SMP itu kan kita dapat locker satu-satu ya. Jadi kita kan kayak taruh barang kan nggak Oke. bingung gitu. Sedangkan kita lokernya kalau di sekolah lanjutan kan pakainya Cuma laci Oh. dan mejaku tuh penuh Quran, ada mukena, ada bekal, pokoknya penuh. Kalau sekarang Banyak ya. ada locker. Jadi lebih konsen. Oke, seru. oke. Oh, ngomong-ngomong tentang ini nih kegiatan di SMP. Dulu kan kegiatannya meskipun COVID itu kan kegiatannya baik banget. Meskipun abis COVID juga kalian masuk kan. Dari kegiatan organisasi maupun organisasi, kira-kira apa kegiatan atau yang mana nih yang menurut kalian yang paling manfaat atau kepake banget di SMA? Dan mungkin adik-adik nanti bisa terinspirasi harus ikut gitu kegiatan itu dilakukan. Aku dulu ada sih kan ada salah satu event OSIS itu kayak ke panti asuhan gitu kan kita waktu bulan Ramadan. Terus setelah itu kan kita ini ke panti asuhan itu yang ada kegiatan Yang sosial di ya? Melongo kayaknya ya. mana sih Jung Biru sama Nah, betul yang jemput itu yang ke panti itu ya. Pembimbingnya siapa pembimbingnya? Oh iya, yang ada di balik layar kita. Terus waktu di SMA itu ternyata juga ada program kayak gitu. Jadi itu kayak kita bisa menyalurkan punya pengalaman, luar menyalurkan biasa gitu gitu ya. caranya. Semua kayak ide-ide yang ada di OSIS SMP itu aku kayak dibikin kreasi gitu loh. Bisa waktu dituangkan bisa di dituangkan. SMA gitu Kita ya, Kak. sempat ngide ada bazar di sekolah kita sekarang, karena kan di SMP udah ada bazar terus ya. Iya, kalau pas meeting. meeting. Oke, betul betul. Berarti ini ya harus organisasi, join, jangan malu-malu tuh join Betul. organisasi. Kemudian aktif kalau setiap ada event apapun. Oke.
Kemudian nih, tadi kan sudah ngobrolin kegiatan nih. Apa namanya Kak? Berarti kan untuk masuk ke jenjang selanjutnya kan pasti harus ada yang dipersiapkan nih. Nah, Kakak boleh cerita nggak sih dulu ketika mau masuk ke sekolah lanjutan yang sekarang ini, apa sih aja yang perlu disiapkan nih sama adik-adik kita mungkin yang belum join ke SMP UT pun sebenarnya harus sudah siap nih, mungkin harus cari prestasi, harus ikut apa gitu, mungkin bisa sharing menurut Kakak. Itu sih berinteraksi, okay. sering kenalan sama teman-temannya, pokoknya semuanya dijadikan teman, biar kalian udah terbiasa temenan sama banyak orang tuh udah terbiasa berinteraksi. Jadi kalau mau lanjut sekolah lanjut tuh kalian waktu udah pertama kali sekolah di sana langsung ajakin temenan. Jadi kalian social butterfly-nya tuh ada. Bahasa anak sekarang social butterfly. Jadi nggak kikuk gitu ya Kak istilahnya kalau nanti ketemu sama orang-orang baru gitu, karena kalian di sini kan udah rame tadi ya, katanya dari jarak 100 meter udah tahu kalau itu ada Kay sama Kai gitu ya. Nah, jadi bisa fleksibel ke siapa saja gitu ya. Terus juga jangan shock ya guys kalau dari SMP UT ke sekolah negeri, karena shocknya tuh ada. Kalau di sini masih ada buku penghubung nggak? Masih. Kalau di sana tuh kita tugas nyatet sendiri, harus diingat-ingat tugasnya. Guru tuh cuma ngomong tugas dan kita nggak diingetin sama sekali, nggak ada buku penghubung. Terus kalau habis tes itu nilainya kita tuh sering nggak di-share. Jadi kita nggak tahu nilainya berapa. Kalau di sini kan di-share sampai ada kayak klip. Bendel kan? Iya, bendel. Dulu suka bantuin bendel Bunda Ratna diklik ini kan. Itu bisa jadi pengalaman Kenangan banget ya. Bisa nyetapus. Oke, berarti dari tadi kita sudah nostalgia lah itu dengan seseru betul, itu, remembering our moment di SMP gitu ya kalian ya. Kan seru ya. Penasaran nggak Bun sama kegiatannya mereka selama di SMA SMA boleh di MAN ya. Mungkin selain sekolah apa boleh diceritain? Boleh ceritain bisa berprestasi apa mungkin kayak gitu, boleh deh. Kita itu kan awalnya kan kayak coba-coba, ayo Kak ikut OSIS gitu kan, kayak ya kayak ayo sekalian ikut English Club gitu, kayak ya udah akhirnya kan kita join dua-duanya dan alhamdulillahnya keterima setelah beberapa seleksi itu kan. Terus kita kayak ada banyak kegiatan di sekolah, kayak mulai dari pagi itu langsung kayak sampai maghrib itu baru pulang, itu kayak sering banget, itu kayak udah jadi makanan sehari-hari buat kita. Terus kayak kita sering dimintain tolong juga kan buat join event-event di luar, mungkin kayak ada seminar atau ada apa, itu kita bisa dimintain tolong sampai ke Pati, terus kayak apa? Kota juga. Iya. Pati ke Tegal itu pernah. Untuk apa itu Kak kalau boleh tahu? Parade defile. Jadi kita perwakilan kontingen Jepara se-Kemenak. Jadi itu Kemenak, acaranya Kemenak. Kayak ada misal MA Jepara, MA Kudus, Pati itu semuanya jadi satu defile di sana. Perwakilannya tuh kayak sekitar 10 orangan lah. Dari tiap sekolah. Dan itu tiap kabupaten kota. Oh, dan kalian terpilih dua-duanya. Oke, tepuk tangan dulu nih. Berarti kan lewat seleksi atau enggak, itu dipilih langsung gitu? Dipilih langsung karena kan kita kebiasa aktif ya di OSIS. Jadi terus kita beberapa kali jadi model brosur. Iya, mungkin ada yang lihat ya Bun ya. Iya, di banner kayak gitu. Jadi guru-gurunya udah familiar, udah ayo Kai ajak temanmu. Aku malah sering, Kai ini tolong ya Kai 10 orang buat ke Tegal besok kayak gitu. Disuruh nyari temennya gitu ya. Iya. Karena tadi social butterfly-nya tadi ya, efek dari hasil bersosialisasi selama atau berteman dengan teman-temannya. Kita udah ya. denger ceritanya kakak berdua ini sangat sibuk dari pagi sampai malam, dalam kota, luar kota. Tapi yang capek kan pasti gak cuma badannya kan, kulit kalian pasti capek, keringetan apa gitu kan. Nah, Mem Ani sama Mem Ica nih punya satu produk yang best banget buat kulit nih. Mau kenal apa namanya? Avika 3. Ini kan bisa boleh lihat loh. Jadi kan kita ada macam-macam. Ada facial wash, ada sunscreen-nya, ada juga paket untuk yang acne nih yang berjerawat nih. Nah, ini kakak kan Apalagi
masih SMP ya, pubertas. Betul. Jadi harus dari dini ya kita harus merawat diri, ya. apalagi sebagai anak perempuan gitu ya, harus merawat diri. Kita ada yang normal skin, ada juga yang untuk berjerawat. Nah, itu bisa mulai dari tadi ada tonernya, ada sunscreennya, kemudian juga ada krim pagi, krim malam, dan juga facial wash serta serum wajah. Nah, produk ini itu aman untuk segala usia ya teman-teman ya. Jadi dari SMP tadi sudah boleh, bahkan hingga untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui juga sangat diperbolehkan. Jadi aman. Nah, produknya sunscreennya dari Avika 3 ini mengandung SPF 50. Jadi sangat cocok untuk kulit teman-teman nih yang kering dan juga mungkin kulitnya masih normal, dengan kandungan zinc dan juga niacinamide untuk menyamarkan noda hitam. Nah, sedangkan untuk yang aknenya nih, yang jerawat, memberikan perlindungan kulit dari sinar UV dengan SPF 30 serta memiliki kandungan sulfur pada krim malam yang mampu mengontrol minyak berlebihan. Jadi ini kan tadi kegiatannya Kak Kay dan Kak Kai gitu ya. Kay and Kai dengan from morning until maghrib. Kemana-mana itu kan pasti sering kena debu dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini bisa dilihat ini kakak-kakaknya juga selalu perawatan pastinya ya, cantik gitu. Nah, teman-teman juga jangan lupa nanti mungkin bisa pakai Salah satu alternatif Avika 3 gitu ya Mem ya. Jangan lupa. Kemudian nih Kak, kalau dari tadi kita ngobrolin pengalaman kakak, kemudian juga tadi sudah prestasinya kakak ya di Edman, di sekolah lanjutan sudah bisa apa tadi? News anchor, storytelling speech, kita English ya, luar biasa ya. Nah, mungkin ada nggak sih yang bisa disampaikan nih kepada ex-learners atau teman-teman kita dari SMP UT yang belum join ataupun yang sekarang masih sekolah, mungkin yang masih bingung menentukan cita-cita nih, bisa dikasih gambaran, mungkin tidak ragu atau apa gitu. Mungkin kan tadi Kak Kai sempat cerita ya, ketika di SMP agak belum ada, terlalu aktif. betul, ada sedikit penyesalan sebenarnya ya. Mungkin bisa diberikan motivasi untuk adik-adiknya gimana? Buat adik-adik yang di SMP UT sekarang masih takut, belum percaya diri, terus kayak ngerasa aku dari SMP aja udah nggak ikut apa-apa gitu. Pokoknya kalian jangan nyesel, kalian harus berpikir positif. Di SMA ini kalian harus bertekad buat aku mau ikut ini, pokoknya segala macam diikutin. Mau teater, mau apa, iya cari potensi kalian di yang kalian miliki daftarin gitu. itu. Kalian pokoknya daftar semua, terus kalian cari potensi kalian itu ada di mana dan fokus di bagian itu. Terus jangan takut sama omongan orang lain, Nggak usah didengerin. Maju terus tuh prestasinya. maju terus. Pokoknya kalau ada yang bilang dia mau ikut ini semuanya, pokoknya udah biarin aja, kalian fokus aja ke tujuan kalian. Karena mencari prestasi di masa sekolah itu berguna banget buat kalian nanti kalau mau daftar kuliah atau mau kerja, itu berfungsi banget. Dan Pengalamannya. Berorganisasi tadi Iya. Kak. Dan buat adik-adik yang mungkin di SMP-nya udah merasa aktif, aku udah ikut ini, SMA mau rehat, Santai gitu. santai. Jangan ya. Jangan ya, Dek. Tetep ya Dek. Tetap harus aktif ya, karena itu bakal berguna banget buat kamu nanti masuk perguruan tinggi, mungkin di kehidupan selanjutnya. Itu tuh soft skill yang bakal berharga banget buat hidup kalian nanti. Dan untuk adik-adik yang mungkin ketolak atau belum beruntung buat masuk ke sekolah impian, nggak apa-apa, kamu bisa di sekolah lain itu nggak apa-apa, cuman kamu harus menggali potensi dirimu, kenali dirimu, dan berguna bagi banyak orang. Dan tadi itu keren banget. Karena nggak penting sekolahnya di mana, tapi yang penting kamunya bisa berproses atau enggak di sana. Oke, betul. Waduh, nggak terasa kita sudah berapa Menit menit ngobrol-ngobrol nih ya. Berjam-jam ya. Seru banget dari kita nostalgia kenangan kakak, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari, kita ambil ini pelajarannya ya Bun, supaya mempersiapkan di SMP sebaik mungkin dan juga di tingkat Untuk bekal nanti di selanjutnya gitu, supaya Supaya- tidak ada penyesalan gitu supaya ya. Jadi kakak mulai ini- dari sekarang harus sudah nih aktif gitu. Coba aja semua misalkan ada Kegiatan. seleksi lomba gitu, coba aja ya Kak. Coba ya. aja, nggak usah takut gagal, karena nggak mungkin kalian ikut lomba sekali langsung menang, itu jarang. Ini kerasa banget fire-nya ya. Iya, harus berproses gitu ya. Harus jatuh mental, harus nangis-nangis dulu. Dan tadi aktif
organisasi juga. Betul. Iya. Biar bisa Balance. bisa bersosialisasi dengan baik. Gitu ya, Mas. Iya, tapi karena waktu juga kita harus berpisah dengan kakak-kakak cantik dan pintar ini. Kita mungkin next bisa bertemu lagi di Betul. podcast Ramadan Kesempatan selanjutnya gitu ya. Kita pamit undur diri Bunda. Terima kasih dulu Terima kasih ini untuk Kak Kay dan Kak Kay. Iya. Itu ya sudah mau menyempatkan waktunya bergabung dengan kita, mengingat kembali memori-memori indah. Semoga nanti silaturahmi kita tetap Terjaga. terjalin. Kalau liburan jangan lupa main-main ke SMP UT Bumi Kartini Jepara. Gitu ya. Sebelum kita tutup, acara ini disponsori oleh PO Beju, Impresa Media Wisata dan Afrika 3. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.